Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hirlaki. Kalian bisa panggil aku dengan Khairil. Saya berasal dari Departemen Teknik Elektro Angkatan 2024. Di sini saya akan membahas dua soal kalkulus satu. Lanjut ke soalnya. Soal pertama. Dapatkan semua nilai A sehingga fungsi berikut ini kontinu di setiap bilangan real jika fx sama dengan jika x lebih dari sama dengan satu, maka fx-nya itu sama dengan ax kuadrat min 3. Jika x-nya kurang dari satu, maka fx-nya itu sama dengan sin x min satu plus x pangkat 3. Kalian pasti bisa lah teman-teman untuk membaca ini terkait ini. Oke, berarti langsung saja kita bahas. Untuk yang langkah pertama itu, atau gini, kita lihat dulu, kita tinjau soalnya dulu. Fungsi ini kontinu di setiap bilangan real, artinya x sama dengan berapa ketika fungsi tersebut itu mengalami perubahan. Jelas di sini tuh x sama dengan satu. Kita simpan dulu ya teman-teman. Nah, untuk langkah pertama, ada tiga syarat ketika fungsi tersebut dikatakan kontinu. Yang pertama, fx itu ada atau terdefinisi lah. Nah, jadi x-nya kan sama dengan satu, maka bisa kita tulis f1 pakai yang sama dengan ax kuadrat min 3. Nah, x-nya kan sama dengan satu, maka a kali satu kuadrat min 3. Maka F1 itu sama dengan A min 3. Oke, aman. Terus yang kedua, langkah kedua, kita tunjuk limit X mendekati satu dari Fx itu harus ada. Oke, nah kalau ada itu, cara menentukan lim X mendekati satu dari Fx itu ada, caranya itu kita tinjau dulu, apa namanya, maksudnya itu limit ke kanan itu harus sama dengan limit yang ke kiri. Artinya gini teman-teman. Jadi lim x mendekati satu plus dari fx itu harus sama dengan lim x mendekati satu min dari fx. Ini harus ada. Oke, kita hitung satu-satu dulu aja. Jadi lim x mendekati satu plus satu. Nah, satu plus ini artinya ke kanan, teman-teman. Jadi limitnya tuh ke kanan, mendekati ke kanan, ke arah kanan. Nah, maka kita pakai fx yang ax kuadrat min 3. Maka langsung saja kita substitusikan jadi a dikalikan satu kuadrat min 3. Maka sama dengan a min 3. Oke. Terus yang kedua itu lim x mendekati satu min dari, nah satu min kan ke kiri, berarti pakai yang x kurang dari sama dengan x kurang dari satu, maka pakai yang sin x min satu plus x pangkat 3. Kita substitusikan aja sin satu min satu plus satu pangkat 3 sin 0 plus 1, maka sin 0 kan 0, jadi plus 1 kan jadi 1. Oke, artinya ada. Oke, nah dari sini nih bisa kita simpulkan, maka gini, kan harus sama kan, ini kan harus sama, ini kan harus sama, maka bisa kita tulis A min 3 sama dengan 1, maka A sama dengan 4. Selesai. Gampang kan teman-teman? Gampang lah. Nah, lanjut ke soal kedua. Dapatkan semua bilangan kompleks yang memiliki persamaan Z sama Z pangkat 5 plus 4 min 4i sama dengan 0. Oke, langkah pertama kita pindahkan ke arah kanan semua teman-teman. Jadi sama dengan min 4 plus 4i. Ini kan menjadi bentuk A plus
BI. Oke ya, teman-teman. Jadi yang ini A, yang ini BI. Oke. Terus langkah kedua, kita cari nilai ini langkah pertama. Langkah kedua ini cari nilai R, teman-teman. Nah, nilai R ini dari mana? Nilai R ini dari akar A kuadrat plus B kuadrat. Maka bisa kita tulis min 4 kuadrat plus 4 kuadrat. Maka R itu sama dengan 16 akar 32. Atau sama dengan 4 akar 2. Nilai R. Terus yang langkah ketiga, cari argumen atau sudut atau theta. Caranya itu pakai rumus tan theta itu sama dengan B per A. Nah, sekarang kita tunjuk dulu teman-teman. Nah, koordinat ini tuh berada di kuadran 1, 2, 3, atau 4. Caranya gini. Koordinat kartesian ini yang sumbu X ini sebagai bilangan real atau RE. Terus yang sumbu Y ini sebagai LM atau imajiner, IM atau imajiner. Nah, kita lihat dulu yang real ini kan negatif, jadi di sini min 4. Terus yang imajiner positif plus 4i. Maka titiknya di sini. Nah, akhirnya kuadran 2. Nah, kuadran 2 itu gini, berarti tan theta B-nya kan tadi 4 per min 4. Maka tan theta sama dengan min 1. Nah, tan min 1 kuadran 2. Ingat kuadran 2. Jadi theta bisa kita tuliskan sama dengan kuadran 2 kan 180 min alfa. Oke. Nah, tan 1 itu kan 45 derajat. Berarti alfanya itu 45 derajat. Jadi sama dengan 180 derajat min 45 derajat. Maka theta itu sama dengan 135 derajat atau sama dengan 3 per 4 pi. Clear. Untuk langkah keempat, sorry kita di sini aja. Langkah keempat, kita rubah bentuk dari yang udah kita cari menjadi bentuk ini teman-teman. Kita pakai teori De Morphy namanya. Teori De Moivre. Nah, teorinya itu gimana sih teman-teman? Jadi teorinya itu gini, ZK itu sama dengan akar R pangkat N terus cos theta plus 2 pi k per N ditambah I sin sama theta plus 2 pi k per N. Nah, gini teman-teman. Nah, kita tinjau satu-satu dulu. Jadi yang kita cari dulu ini dulu teman-teman. Biar nanti tinggal masukin gitulah. Nah, setelah nyari ini, langkah kedua kita nyari yang warna ini. Warna ini. Nah, ini kan sama teman-teman. Jadi cukup dicari sekali aja. Oke. Oh ya, sorry, ada tambahan lagi. Jadi ini untuk K itu sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya sampai N-1. Oke, kita tulis dulu yang diketahui teman-teman. Jadi N-nya kan N itu dari mana? N-nya itu dari sini teman-teman. Dari pangkatnya si Z. Jadi Z ini Z pangkat N itu sama dengan Z pangkat 5. Maka N-nya sama dengan 5. Maka dari sini itu N-nya sama ketemu 5. Oke. R-nya yang tadi teman-teman kita tulis dulu. R itu sama dengan 4 akar 2. Theta itu sama dengan 3 per 4 pi.
Sorry, mati. Oke. Terus langkah selanjutnya kita masukin aja ke rumus yang ini dulu. Kita cari yang ini. Akar R pangkat N. Jadi sama dengan R-nya kan tadi 4 akar 2 dari 5. Nah, kan jangan panik teman-teman kalau ketemu soal yang seperti wah, bentuknya kok akar dalam akar mas, gimana ini? Nah, gampang sebenarnya teman-teman. Kita tulis gini, kita harus merubah bentuk tanpa harus merubah suatu nilainya. Caranya pertama gini, kita tulis dulu, ini pangkat 5. Nah, 4 itu bisa kita tulis 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Sedangkan akar 2 bisa kita tulis 2 pangkat setengah. Nah, eksponen kalau dikali itu kan sama dengan kita tambahkan pangkatnya. Jadi 2 ditambah setengah itu 5 per 2 berarti. Jadi ini sama dengan 2 pangkat 5 per 2 dari 1/5. Pangkat 1/5. Nah, ini kita bisa tulis lagi. Itu gini. 2 pangkat 5 per 2 dipangkatkan 1/5. Nah, pangkat jika dipangkatkan kan pangkatnya dikali. Jadi tinggal aja 5 per 2 dikali 1/5. Tinggal coret 5-nya. Tinggal 2 pangkat setengah. Atau sama dengan akar 2. Oke. Aman ya dari sini teman ya. Gampang kok. Terus untuk theta yang ini kan ada theta plus 2 pi k per n. Nah, kita substitusikan aja semuanya. 3/4 pi plus 2 pi k per e-nya 5. Nah, untuk menghilangkan penyebutnya yang 3/4 ini kan mengganggu nih. Nah, kalikan aja semuanya sama 4. Jadi 3/4 kali 3/4 pi kali 4 kan 3 pi. 2 pi k dikalikan 4 8 pi k. 5 kali 4 20. Oke, ketemu. Sekarang kita tinggal masukkan ke ZK-nya tadi, teman-teman. Z atau ZK baru. Jadi ZK itu sama dengan akar 2 cos 3 pi plus 8 pi k per 20 ditambah I sin 3 pi plus 8 pi k per 20. Oke, aman ya teman-teman. Gampang ini. Nah, setelah kita ketemu ini, kita sekarang substitusikan nilai KK-nya yang tadi. K-nya kan ini teman-teman, dari 0, 1, 2 sampai N-1. Nah, N-1-nya ini kan N-nya 5. 5 kurang 1 kan 4. Jadi K-nya nanti ada K sama dengan 0, K sama dengan 1, K sama dengan 2, sampai K sama dengan 4. Oke, langsung aja ke pembahasannya biar nggak bingung. Jadi untuk K sama dengan 0, maka ini Z0 itu sama dengan Z0 akar 2 dari cos. Nah, ini langsung aja 3 pi ditambah 8 pi kali 0. 8 pi kali 0 kan 0. Nggak usah kita tulis, jadi tinggal 3 pi per 20 ditambah I sin 3 pi per 20. Oke. Untuk K sama dengan 1, sama teman-teman. 1 sama dengan akar 2 cos 3 pi, 8 pi kali 1 kan 8 pi. Jadi 3 pi ditambah 8 pi sama dengan 11 pi per 20. Untuk K sama dengan 2, Z2 maka sama dengan akar 2 cos. Nah, ini 3 pi ditambah 8 pi kali 2. 8 pi kali 2 kan 16 pi. Nah, 16 kali
16 tambah 3 kan 19 pi. Jadi 19 pi per 20 tambah I sin 19 pi per 20. Untuk K sama dengan 3, maka Z3 itu sama dengan akar 2 cos. Nah ini 3 pi ditambah 8 pi kalikan 3, 8 pi kali 3, 8 pi kali 3, 8 kali 3 24 tambah 3 27, berarti sama dengan 27 pi per 20 plus I sin 27 pi per 20. Sekarang kita lanjut yang terakhir, K sama dengan 4, maka Z4 itu sama dengan akar 2 dari cos, akar 2 cos kali, nah ini 3 pi ditambah 8 pi kali 4, 8 kali 4 kan 32, 32 tambah 3 kan 5, jadi tinggal 35 pi per 20 tambah I sin 35 pi per 20. Oke, selesai teman-teman. Ini adalah hasilnya semuanya teman-teman. Ini hasilnya semuanya teman-teman. Jadi itulah pembahasan 2 soal kalkulus 1 karena waktu yang diberikan singkat. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan aku bisa cantumin IG ku di link deskripsi YouTube ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.